mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkaulah kami yang mengasihi kami. Penjagaanmu sungguh indah di dalam hidup kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, beri sukacita. Kami berdoa untuk teman-teman kami, Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk para pelayan, Tuhan pimpin berkati. Hamba-Mu, pemimpin pujian, Engkau urapi Bapa dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk dapat bersukacita bersama kami. Jalannya firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita jumpa lagi di ibadah online Minggu 20 Desember 2020. Seringkali badai kehidupan datang menerpa kehidupan kita. Seringkali kita lupa kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup mengatasi semua badai kehidupan kita. Kita aman dalam naungan Tuhan, karena Tuhan selalu melingkupi kita dengan kasih karunia-Nya. Ku aman dalam naungan-Mu Tuhan. Syukur Yesus. Haleluya Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja
Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Siap orang percaya katakan amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian yang diserukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi segala jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku tetap aman dalam-Mu Tuhan. Ku mau terbang tinggi bersama-Mu Yesus. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi segala jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas segala jalan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kita mau terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Siap terbang semuanya, ku kan
Tuhan begitu mengasihi kita. Saat ini kita mau terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi Yesus sebagai Raja Wali. Mengatasi semua masalah kehidupanku Tuhan. Ku mau banyak bersamamu Yesus. Syukur Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tuhan terbang tinggi Yesus, mau bersamamu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami wanita Betel Injil sepenuh mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang Bethlehem pun penuh sesak. Satu cerita yang harus menjadikan pemahaman bagi kita atau juga menjadikan pelajaran dan juga ukuran hidup kita. Kisah Natal. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat teliti dalam belajar firman Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat teliti dalam sejarah. Dengan cara orang tua itu mendapatkan tugas untuk mengajar kepada anak-anaknya, baik pelajaran sejarah maupun pelajaran dari kitab suci, itu harus diturunkan dari orang tua ke anak, dari anaknya nanti kalau sudah dewasa ke anak dan seterusnya. Sehingga firman Tuhan itu tidak akan lenyap dalam kehidupan mereka. Mereka hafal betul yang namanya Taurat. Mereka hafal betul yang namanya Mazmur. Itu kewajiban dari orang tua mengajar kepada anak-anaknya. Tapi mungkin ada satu kelupaan, yaitu satu kitab yang namanya kitab Mika, yang hidup sejaman dengan zaman Yesaya. Kita akan baca Mika pasal 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 2.
Nubuat ini yang ditunggu oleh segenap bangsa Israel. Bahkan saat orang Majus tanya pada Herodes tentang raja yang baru lahir, lalu Herodes memanggil imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, suruh membuka kitab, dan ternyata di Bethlehem akan lahir Mesias. Penjelasannya sangat jelas. Semua orang Israel tahu. Bahkan saat ini semua orang Kristen pun tahu bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem. Tapi kenyataannya Bethlehem pun penuh sesak. Tidak ada tempat untuk Maria dan Yusuf dalam beristirahat barang sejenak pun. Semua hotel, semua penginapan, bahkan sampai pada homestay penuh. Tidak ada orang yang menaruh ibah kepada Maria dan Yusuf. Namun suasana hiruk pikuk warga Bethlehem masih terdengar. Hanya belas kasihan mereka tidak punya. Tidak ada seorang pun yang memberikan tawaran kepada Maria dan Yusuf, silakan istirahat di tempatku. Tidak ada seorang pun. Di tengah saat kota sedang hiruk pikuk, Bethlehem pun penuh sesak. Untung masih ada satu orang yang memberikan tawaran kepada Maria dan Yusuf. Kami punya tempat yang dapat digunakan untuk istirahat. Hanya tempat itu sebenarnya tidak layak. Karena tempat itu adalah kandang domba yang kotor, yang bau, dan itu pun diserahkan kepada Maria dan Yusuf untuk kelahiran Yesus. Benarkah peristiwa Yesus itu terulang kembali? Di tengah kemajuan teknologi, di tengah zaman yang serba maju, masih adakah orang yang peduli terhadap Maria dan Yusuf yang mengalami kelelahan saat itu? Di tengah kemajuan ini masih adakah uluran tangan yang menyapa Yusuf dan Maria? Mereka semuanya sibuk dengan pohon-pohon Natalnya. Baik pohon Natal yang ada di rumah, baik pohon Natal yang ada di gereja. Mereka sibuk membongkar dus-dus kecil yang dianggap tempat penyimpanan pernak-pernik pohon terangnya. Mereka sibuk, warga Bethlehem semuanya sibuk. Orang Kristen pun sibuk. Sehingga mereka hanya mengatakan bahwa gerejaku yang lebih baik dari gerejamu. Tempat ibadahku yang lebih megah daripada tempat ibadahmu. Mereka lupa. Mereka menyambut Sang Raja Damai. Tapi adakah mereka melihat kelelahan Maria dan Yusuf? Adakah mereka masih punya hati nurani untuk memberi pertolongan? Bethlehem sudah penuh dengan keegoisan, penuh dengan perlombaan, aktivitas-aktivitas Natal mereka, pohon terang mereka yang dijadikan lambang Natal ternyata lebih hebat daripada hati mereka yang harusnya menyambut Yesus. Saat inilah yang ditunggu oleh setan, agar Natal kita tidak menghasilkan sukacita Natal, melainkan
Natal menghasilkan kebencian. Natal menghasilkan percekcokan. Natal menghasilkan iri hati. Dan berbagai macam jenis kejahatan muncul di saat orang-orang Bethlehem, di saat orang-orang Kristen siap untuk menyambut Natal. Ada sebagian orang Kristen yang mengatakan, aku adalah Bethlehem rohani. Tapi hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan masalah-masalah hidup, sehingga waktunya sudah penuh. Atau warga Bethlehem, orang Kristen yang penuh dengan kesibukan sehingga tidak dapat memberi tumpangan kepada Maria dan Yusuf. Kecemasan hidup mereka, kesibukan mereka tidak memberi waktu kepada Maria dan Yusuf. Namun, di antara kesibukan mereka, di antara orang-orang yang sibuk, masih ada satu. Warga Bethlehem yang punya peduli, warga Bethlehem yang memberi tawaran ada tempat kosong, walaupun di belakang rumah, walaupun hanya sebuah kandang. Kandang yang diserahkan itu disulap oleh Maria dan Yusuf. Kandang yang bau kotor itu disulap oleh Maria dan Yusuf. Dan palungan yang kotor itu pun disulap oleh Maria dan Yusuf untuk menempatkan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan jemaat yang masih menyukai ibadah online? Bagaimana jemaat yang masih menginginkan damai sejahtera itu? Memang secara bulan kita akan menyambut Natal, bahkan merayakan Natal, tapi mengatakan damai di bumi dan damai di hati, nyatanya banyak yang kosong karena Bethlehem penuh sesak. Adakah yang memberi tempat tumpangan pada Maria? Adakah yang memberi tumpangan kepada Yusuf, walau hanya sekedar kandang yang kotor? Adakah yang mengizinkan dari bapak ibu saudara? Adakah yang mengizinkan menyerahkan hidupnya pada Maria, pada Yusuf untuk dibersihkan supaya bayi Yesus lahir di kandang itu? Sehingga bayi Yesus, Raja Damai yang ditunggu-tunggu itu dapat lahir di dalam kehidupan saudara dan saya. Bethlehem pun penuh sesak. Tapi saya dan jemaat yang peduli untuk memberi tumpangan pada Maria dan Yusuf, serahkanlah hati. Izinkan Roh Kudus membersihkan kandang hati kita, agar Yesus lahir di hati kita, agar Raja Damai ada di hati kita, dan senantiasa memancarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jika Bethlehem sudah penuh, mari kita bagian yang memberikan tumpangan. Mari kita hanya beberapa gelintir manusia yang peduli terhadap Bethlehem baru, memberikan tempat untuk Yesus.
Selamat menyongsong Natal 2020. Kosongkan hati, izinkan Yesus untuk hidup di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang peduli terhadap kami. Di sekian manusia yang ada di Bethlehem, di Bethlehem yang mengatakan kehidupan rohaninya dekat dengan Engkau, Engkau mencari Bethlehem yang tidak penuh, Bethlehem yang menyerahkan hati untuk Kau bersihkan agar Yesus lahir di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menggugah hati setiap jemaat-Mu, dan jemaat-Mu pun menyiapkan hati untuk Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada 2 pengumuman pokok yang harus kita ikuti. Yang pertama, protokol kesehatan. Jangan lupa kemana-mana pakai masker. Kalau kita di kerumunan, jaga jarak. Dan yang ketiga, kita harus cuci tangan. Pokoknya di new normal ini kita harus benar-benar menjaga kebersihan, pakai masker, dan jaga jarak. Pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, bagi para peserta ibadah online, tolong di subscribe. Pada saat Bapak Ibu belum subscribe dulu. Sesudah subscribe, tolong di like. Sehingga kami dapat menghitung berapa yang nge-like, berapa yang buka, berapa yang nge-like. Lalu kalau khotbahnya jadi berkat, tolong di-share kepada teman-teman agar teman-teman pun dapat berkat sama seperti Bapak dan Ibu. Berdoa untuk khotbah online supaya khotbah online dapat terus berlangsung menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara dan juga untuk teman-teman kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau tempatkan kami di negara Indonesia. Bapa, kami bersyukur sukacita Kau berikan pada kami, hasil laut, hasil bumi yang melimpah untuk bangsa Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih pemimpin negara kami, Bapak Jokowi. Bapa, kami berdoa untuk presiden kami. Bapa, bekali dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang dari-Mu. Berkati Bapak Jokowi dengan badan yang sehat untuk mengatur negara kami, memberikan perintah-perintah agar kami dapat sejahtera karena Engkau memimpin memberkati. Para aparat kami serahkan ke dalam tangan-Mu, para menteri dari atas, jajaran atas sampai bawah RT RW, Engkau akan memimpin memberkati. Berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapa pimpin, Bapa berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah online kami. Dan saat ini sebelum kami menyelesaikan ibadah online, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito yang kakinya pengapuran. Kami berdoa untuk Pak Sugito yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sriono yang juga dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bu Topo yang saat ini sakit sesek karena asma. Kami berdoa untuk Ibu Suheni yang kadar gulanya terus naik.
Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ-organ tubuh yang baru. 6 saudara kami bawa di bawah kakimu. Dan pada saat ini, dalam nama Yesus, engkau telah dijamah dan telah dipulihkan, serta diberi organ tubuh baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami masih berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Esbianto, Ibu Karyanto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, Mbah Darto, Omi dan Feni. Mereka Tuhan tumbuhkan iman percayanya. Sehingga dengan pertumbuhan iman percayanya mereka yakin bahwa Tuhan telah melepas roh kesembuhan. Dan mereka dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar doa-doa syafaat kami dan Engkau telah mengabulkan. Tibalah saatnya kami akan kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Biar Tuhan pimpin, sertai dan berkati. Sehingga kami dapat mengerjakan tugas pekerjaan kami di dalam nama-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu kau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.